Anda kembali di Sindo Malam pemirsa. Perkelahian terjadi sesama pengantre BBM di SPBU di Jember Timur. Satu warga juga pingsan karena terlalu lama mengantre BBM di SPBU. Inilah video amatir perkelahian dua warga yang sedang mengantre BBM di Jember, Jawa Timur. Beruntung perkelahian berhasil dilerai warga lain yang juga sedang ikut mengantre BBM. Antrean panjang di SPBU juga membuat satu warga pingsan hingga harus mendapat pertolongan medis. Beruntung warga lain sigap menolong korban. BBM langka terjadi di hampir seluruh SPBU di Jember akibat distribusi terkendala macet di Pantura. Sementara itu, buntut dari kelangkaan BBM yang belum teratasi, Bupati Jember mengeluarkan surat edaran agar pelajar belajar secara daring, sementara seluruh pegawai Pemkab bekerja dari rumah atau WFH. Diharapkan kelangkaan itu bisa segera teratasi. Hingga malam tadi, antrean panjang pembelian BBM terus terjadi di hampir seluruh SPBU di Kabupaten Jember. Antrean ini terjadi usai masih belum lancarnya distribusi BBM akibat tersendat kemacetan parah di jalur Pantura Situbondo arah Banyuwangi dan sebaliknya. Menanggapi masalah ini, Bupati Jember mengambil langkah antisipatif agar pelajar sekolah melakukan pembelajaran secara daring. Sementara pegawai di Pemkab Jember bekerja dari rumah atau WFH. Mulai besok sampai kondisi normal kembali, para pelajar, para siswa di Kabupaten Jember boleh mengikuti pelajaran secara daring atau secara online dari rumahnya masing-masing. Antrean kendaraan mobil dan motor akibat kelangkaan BBM sudah terjadi sejak kemarin di seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Jember. Bahkan antrean yang juga menyebabkan kemacetan parah mengular hingga kilometer. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa pagi. Presiden Prabowo menyambut langsung Anwar Ibrahim di Kompleks Istana Kepresidenan. Kunjungan PM Malaysia ke Indonesia pada 28 Juli hingga 29 Juli 2025 ini dalam rangka konsultasi tahunan ke-13 dengan Prabowo. Konsultasi tahunan merupakan mekanisme bilateral tingkat tertinggi antara Malaysia dan Indonesia bertujuan memperkuat kerjasama strategis dan komprehensif kedua negara. Selama kunjungan di RI, Anwar juga mengunjungi Sekretariat ASEAN di Jakarta. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tegaskan pemerintah serius jalankan program sekolah rakyat. Pernyataan ini disampaikan Gibran saat meninjau gedung sekolah rakyat di Kota Pekanbaru Riau. Wapres Gibran meninjau sekolah rakyat di Sentra Abiseka milik Kementerian Sosial Kota Pekanbaru Riau. Dalam kunjungannya, Gibran menyempatkan diri untuk berbincang dengan guru dan murid. Gibran pun menyampaikan bahwa pemerintah Presiden Prabowo sangat serius dalam pelaksanaan program sekolah rakyat. Dan ini kan sudah minggu kedua, minggu ketiga sekolah rakyat berjalan. Akan terus kami evaluasi, masukan-masukan dari orang tua murid kami tampung dan ke depan akan kita lakukan perbaikan. Saat ini, Pekanbaru ada 100 murid tingkat SMP yang masuk dalam sekolah rakyat. Selama 3 pekan berjalan, sekolah rakyat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan layak. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berkomitmen untuk memberikan akses rumah layak bagi pemuka agama. Kali ini giliran guru ngaji dan pegawai ormas Islam yang mendapatkan fasilitas rumah subsidi.
Dalam acara ulang tahun ke-50 Majelis Ulama Indonesia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait membagikan rumah subsidi bagi pemuka agama. Sebanyak 25 orang guru ngaji menerima kunci rumah secara simbolis. Akad massal pun telah digelar melalui KPR Syariah. Pada kegiatan ini, Menteri PKP juga menandatangani nota kesepahaman bersama Ketua Umum MUI, Kiai Haji M. Anwar Iskandar, dan perwakilan BPS untuk penyediaan dan pemutakhiran data dalam penyelenggaraan rumah subsidi bagi guru ngaji dan pemuka agama. Kementerian Perumahan dan Kawasan kita memberikan 1975 ya Pak ya, tahun kelahiran MUI. Tadi kita hari ini ada berapa puluh titik dan itu diantaranya kepada guru ngaji Pak di berbagai kota seluruh Indonesia. Mohon doanya bisa dimanfaatkan karena Pak Prabowo sudah kasih PPN-nya gratis, BPATB-nya gratis, PBG-nya gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Tenaga Kerja terus memantau penyaluran bantuan subsidi upah. Pemerintah memastikan agar penerima tidak menggunakan BSU untuk bermain judi online. Kemenaker terus memantau penyaluran bantuan subsidi upah agar tidak digunakan untuk bermain judi online. Menteri Ketenagakerjaan Yasarli terus berkampanye dan memonitor pekerja yang menerima. Selain itu, Menaker juga menilai tidak sedikit masyarakat yang salah kaprah dalam penyaluran BSU. Kita campaign bahwa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tadi kita juga dengar masukan dari beberapa penerima bahwa memang angka atau besaran BSU itu sangat membantu mereka untuk kebutuhan, membayar kebutuhan apakah itu sehari-hari atau sekolahnya. Penerima BSU seharusnya menggunakan dana yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau biaya pendidikan anak-anak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan mempertimbangkan mengurangi impor migas dari sejumlah negara untuk mengalihkan sumber pasokan ke Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bagian dari negosiasi tarif dengan Amerika Serikat yang telah disepakati dan diumumkan Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan mengedepankan aspek keekonomian untuk realisasikan pembelian bahan bakar minyak crude dan LPG dari Amerika Serikat senilai 15 miliar US dollar. Bahlil mengungkapkan selama ini pemerintah memang telah mengimpor LPG untuk kebutuhan domestik dari negeri Paman Sam. Dengan adanya kesepakatan terbaru, nantinya volume pembelian LPG dari Amerika Serikat akan ditinjau ulang. Peningkatan impor dari Amerika ini dipastikan akan mengurangi impor dari sejumlah negara, termasuk dari kawasan Timur Tengah dan Asia. Kita kan sudah sepakati bahwa kita akan belanja BBM, crude, dan LPG yang harganya itu kurang lebih sekitar 15 miliar US dollar. Dan itu pasti kita akan lakukan dengan langkah-langkah dengan memperhatikan nilai keekonomian. Harganya harus kompetitif. Sekarang kita lagi membuat perangkatnya. Biji kan sudah terjadi, volumenya aja kita tingkatkan. Nah, volume peningkatannya yang sekarang kita lagi kerjakan. volumenya mungkin. Pemirsa, selanjutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi harga pangan dan migas bakal lebih murah karena masuknya produk Amerika Serikat ke Indonesia dengan tarif 0%. Kesepakatan tarif resiprokal 19% yang diberikan Amerika Serikat kepada Indonesia dinilai akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dalam negeri. Menkyu Sri Mulyani mengatakan penurunan tarif Trump akan mendorong kinerja sektor padat karya Indonesia seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Di sisi lain, Sri Mulyani menegaskan produk Amerika yang masuk Indonesia dengan tarif 0% akan mendorong harga produk migas dan pangan Indonesia menjadi lebih murah.
keberhasilan dari negosiasi penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia menjadi 19% diperkirakan dapat mendorong kinerja sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Di sisi lain, import dengan tarif 0% atas produk Amerika Serikat diperkirakan mendorong harga produk migas dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah. Perkembangan risiko rambatan perlu untuk terus dicermati. Militer Thailand menuduh Kamboja telah melanggar kesepakatan gencatan senjata usai kedua pihak sepakat mengakhiri pertempuran. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.